Desas-desus mengenai ketertarikan Manchester United terhadap Victor Osimhen tampaknya bukan sekedar angin lalu. Setan Merah dilaporkan telah mulai mengambil langkah konkret untuk merekrut sang penyerang. Menurut laporan dari Sport Digital, MU benar-benar serius dalam mengejar transfer Osimhen. Mereka sudah mulai beraksi dengan mengajukan tawaran verbal kepada klub asal Naples untuk mendapatkan striker tersebut. Napoli sendiri secara umum bersedia untuk melepas Osimhen di bursa transfer musim panas mendatang. Vinicius Junior telah berhasil menyelesaikan akuisisi klub divisi 2 Portugal mengikuti jejak rekan timnya di Real Madrid, Kylian Mbappe. Sebuah konsorsium investor dari Spanyol dan Brasil yang juga melibatkan bintang Real Madrid Vinicius telah merampungkan proses pengambil alihan klub Liga 2 Portugal, Alverca, setelah mantan pemiliknya Ricardo Vicentin menjual sahamnya. Menurut laporan dari Record, pemilik baru ini akan diumumkan dalam beberapa minggu mendatang. Sementara CEO saat ini, Mateus Ornales, akan tetap mengelola klub hingga akhir musim 2024-2025. Klub Premier League, Liverpool, dilaporkan tengah bersiap menghadapi kemungkinan kepergian Luis Diaz di musim panas mendatang. The Reds berencana untuk merekrut Anthony Gordon dari Newcastle sebagai pengganti. Vicajes mengabarkan bahwa Liverpool kini mulai mencari sosok pengganti Diaz dan pilihan mereka jatuh kepada Anthony Gordon. Menurut laporan tersebut, Arne Slot meyakini bahwa Gordon adalah pilihan paling tepat untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Diaz. Winger muda ini memang tengah bersinar di Premier League selama 3 tahun terakhir berkat penampilannya yang sangat mengesankan. Dietmar Hamann, ex-bintang Jerman, berpendapat bahwa Florian Wirtz lebih menonjol dibandingkan Jamal Musiala. Ia percaya bahwa pemain Bayer Leverkusen itu memiliki kemampuan untuk menjadi salah satu yang terbaik di dunia. Hamann, yang pernah berkiprah di Liverpool dan Bayern Munchen, diminta untuk memilih antara kedua gelandang berbakat Jerman dalam acara Sky 90. Tanpa ragu, ia menyampaikan pandangannya. Menurutnya, Wirtz saat ini berada di level yang berbeda dibandingkan Musiala. Ia melihat potensi besar dalam diri Wirtz untuk bersaing sebagai salah satu pemain terbaik di pentas dunia. Nico Paz menunjukkan performa gemilang bersama Como di Serie A. Pemain muda ini berharap agar Real Madrid memanggilnya kembali untuk kembali ke Bernabeu. Di musim panas 2024, Real Madrid memutuskan untuk melepas Nico Paz ke Como dengan harga yang cukup terjangkau, yaitu 6 juta euro, dan mengikatnya dengan kontrak hingga musim panas 2028. Menurut laporan dari Marca, Madrid menyertakan klausul pembelian kembali dalam kesepakatan tersebut. Mereka memiliki opsi untuk menebus Nico Paz seharga 9 juta euro pada musim panas 2025 mendatang. Saat ini, Nico Paz dilaporkan sangat ingin kembali ke Real Madrid dan gelandang serang ini masih menyimpan impian untuk merasakan atmosfer bermain di Bernabeu. Manajer Manchester United, Ruben Amorim, baru-baru ini mengungkapkan pandangannya tentang Chido Obi. Menurutnya, striker ini memiliki bakat yang luar biasa yang bisa menjadi penentu bagi tim Setan Merah. Dalam konferensi pers setelah pertandingan, Amorim tak ragu untuk memberikan pujian kepada Chido Obi. Ia menyebut striker tersebut sebagai sosok yang mematikan di dalam kotak penalti. Amorim percaya bahwa Obi mampu menciptakan perbedaan di saat-saat krusial, sehingga ia memutuskan untuk memberinya kesempatan bermain. Ada kabar menarik seputar Manchester United. Setan Merah dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk kembali memanfaatkan bakat Paul Pogba. Menurut Manchester Evening News, MU mulai mencari jalan keluar untuk mengatasi permasalahan yang ada. Salah satu opsi yang muncul adalah mengajak Pogba kembali ke Old Trafford. Walaupun sudah setahun tidak tampil di lapangan, Pogba diyakini dapat memberikan dorongan bagi performa lini tengah Manchester United. Sehingga manajemen MU serius memikirkan untuk merekrutnya kembali. Inter Milan dilaporkan sedang mengincar penyerang muda Brasil, Yuri Alberto, yang saat ini bermain untuk Corinthians. Informasi ini disampaikan oleh jurnalis terkenal Brasil Benjamin Beck dalam acara Domingo com Benza di CNN Brasil.
Menurut berita tersebut, Nerazzurri bersiap untuk mengajukan tawaran sebesar 25 juta euro untuk mendatangkan pemain kelahiran 2001 itu ke San Siro pada bursa transfer musim panas yang akan datang. Meskipun Inter menunjukkan ketertarikan yang serius, mereka tidak sendirian dalam perburuan Yuri Alberto. Beberapa klub Liga Inggris seperti West Ham dan Nottingham Forest serta raksasa Belanda Ajax Amsterdam juga tengah mengawasi perkembangan pemain berusia 23 tahun ini. Bek AC Milan, Fikayo Tomori berbagi pandangannya mengenai keputusan untuk menolak tawaran dari Juventus dan Tottenham di awal tahun lalu. Ia mengungkapkan bahwa cintanya kepada AC Milan tetap membara dan tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan klub. Dalam sebuah wawancara terbaru, Tomori ditanya mengenai alasannya menolak tawaran dari Juventus dan Tottenham selama bursa transfer. Ia mengaku merasa bahagia di San Siro sehingga tidak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk meninggalkan Milan. Masa depan Enzo Maresca di Chelsea kini menjadi sorotan setelah penurunan performa tim yang cukup mengkhawatirkan. Namun, sikap klub terkait kemungkinan pemecatan pelatih asal Italia ini telah terungkap. Menurut Fabrizio Romano, manajemen Chelsea telah memberikan dukungan penuh kepada Maresca dan tidak memiliki niatan untuk memecatnya. Bahkan, klub sudah mulai merancang rencana untuk musim depan bersama sang pelatih. Romano menegaskan bahwa meskipun hasil akhir ini tidak memuaskan, manajemen tetap percaya bahwa Maresca adalah sosok yang tepat untuk mengemban tugas ini. Gary Neville berpendapat bahwa Arsenal masih bisa berharap dalam perburuan gelar Premier League meskipun Liverpool berhasil meraih kemenangan melawan Wolverhampton pekan lalu. Walaupun Liverpool berhasil memenangkan pertandingan itu dan mempertahankan keunggulan 7 poin di puncak klasemen atas Arsenal, Neville percaya bahwa The Gunners dapat mengambil banyak pelajaran berharga dari cara Liverpool meraih kemenangan tersebut. Namun, Neville juga menegaskan bahwa Arsenal akan memandang pertandingan ini sebagai sumber semangat untuk terus berjuang. Arsenal optimis bahwa Bukayo Saka dan Gabriel Martinelli akan segera pulih dari cedera mereka setelah jendela internasional di bulan Maret. Saat ini, kedua pemain tersebut sedang menjalani pemulihan akibat cedera hamstring. Saka sudah absen sejak sebelum Natal karena robekan otot yang cukup parah yang mengharuskannya menjalani operasi. Martinelli juga mengalami nasib serupa, mengikuti jejak Saka ke ruang perawatan setelah mengalami masalah saat leg kedua semifinal Piala Liga melawan Newcastle. Namun, menurut laporan dari The Mirror, ada harapan cerah bahwa keduanya bisa kembali beraksi sepenuhnya untuk sisa musim pada bulan April dan Mei mendatang. Real Madrid tengah memikirkan untuk menambah kekuatan di lini belakang dengan merekrut bek tengah baru pada musim panas mendatang. Setelah merasakan krisis pemain di posisi tersebut, David Alaba sudah jarang tampil dalam lebih setahun dan usianya semakin bertambah. Sementara Eder Militao telah mengalami 2 cedera ACL dalam 2 musim terakhir. Di sisi lain, Anthony Rudiger juga sudah memasuki usia 30-an dan menghadapi beberapa masalah pada lututnya. Menurut laporan dari Inggris yang diungkapkan oleh Mundo Deportivo, Real Madrid juga mengincar bek Liverpool, Ibrahima Konate, serta Jarrad Braithwaite yang bermain untuk Everton. FC Barcelona dengan bangga mengumumkan bahwa mereka telah berhasil merekrut Hafiz Gariba, seorang bek tengah berbakat yang akan segera menjadi bagian dari tim. Proses negosiasi telah berlangsung cukup lama, dan klub kini telah memastikan kedatangannya hanya menunggu persetujuan resmi setelah ia mencapai dewasa. Walaupun banyak tawaran menggiurkan yang datang kepadanya dalam beberapa bulan terakhir, Gariba tetap teguh pada pilihannya untuk bergabung dengan Barcelona. Kini, impian yang telah lama ia idamkan akhirnya terwujud. Kabar menggembirakan datang untuk Manchester United. Winger yang menjadi incaran mereka, Giovanni Quenda, dilaporkan menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan dari Given Sport, peluang MU untuk merekrut Quenda cukup cerah, mengingat sang pemain memang ingin pindah ke klub tersebut. Sporting Lisbon pun siap melepaskan winger mereka, namun dengan satu syarat, MU harus mengeluarkan dana sebesar 50 juta pounds untuk mengamankan jasanya. Di sisi lain, MU hanya bersedia membayar sekitar 33 juta pounds. Saat ini,
kedua tim tengah melakukan pembicaraan untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. AC Milan dipastikan tersisih dari Liga Champions 2024-2025 setelah ditahan imbang oleh Feyenoord. Tim Rossoneri harus menelan pil pahit dan hanya bisa menyesali nasib. Pertandingan berlangsung di San Siro dalam leg kedua play-off fase gugur Liga Champions. Pada leg pertama yang digelar pekan lalu, Milan harus mengakui keunggulan Feyenoord dengan skor 0-1. Dengan demikian, Milan harus mencetak 2 gol tanpa balas untuk melaju ke babak 16 besar. Namun, nasib buruk menimpa Rafael Leao dan kawan-kawan yang hanya mampu bermain imbang. Milan sempat unggul cepat berkat gol Santiago Gimenez di menit pertama. Feyenoord baru bisa menyamakan kedudukan di babak kedua melalui aksi Julian Carranza pada menit ke-73. Kartu merah yang diterima Theo Hernandez di menit ke-51 menjadi faktor utama hilangnya kendali Milan atas pertandingan yang berujung pada kebobolan. Sementara itu, Bayern Munchen berhasil menaklukkan perlawanan sengit dari Celtic. Pertandingan yang penuh ketegangan ini berakhir imbang 1-1. Hasil yang cukup bagi Bayern untuk melangkah ke babak 16 besar Liga Champions. Bayern bertanding melawan Celtic di Allianz Arena dalam leg kedua play-off fase gugur UCL musim ini. Pada leg pertama pekan lalu, Bayern meraih kemenangan 2-1 di markas Celtic. Laga kali ini berlangsung dengan intensitas tinggi. Bayern mendominasi permainan, namun Celtic lebih sering menciptakan peluang berbahaya. Celtic bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui Nicolas Gerrit pun di menit ke-63. Saat pertandingan hampir berlanjut ke extra time, Alphonso Davies muncul sebagai pahlawan Bayern dengan mencetak gol penyeimbang di menit ke-90 plus 4. Dengan skor akhir 1-1 dan agregat 3-2, Bayern melaju ke babak 16 besar Liga Champions 2024-2025, sementara Celtic harus merelakan impian mereka.